Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Islam dikenal sebagai sosok yang sederhana, baik dalam perkataan maupun dalam kehidupannya. Bahkan dalam kisahnya yang masyhur, Rasulullah diceritakan sempat meminjam uang kepada orang Yahudi untuk memenuhi beberapa keperluannya. Orang Yahudi tersebut bernama Zaid bin Sanah. Dia adalah pedagang terkenal pada masa itu. Selain itu dia juga dikenal sebagai pakar Taurat yang amat disegani kaum Yahudi Madinah. Walaupun Zaid mengetahui kabar kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang tertulis dalam Taurat dan Injil, orang itu enggan mengakuinya. Maka, ketika Rasulullah berutang kepadanya, dia hanya melayaninya sebagai orang biasa. Lantas keduanya pun menyepakati tenggat waktu pembayaran. Hari demi hari berlalu. Tibalah ketika Rasulullah sedang memimpin majelis ilmu di Masjid Nabawi. Saat itu jemaah yang hadir cukup banyak, sehingga masjid terasa sesak. Tiba-tiba datang Zaid bin Sanah yang langsung merangsek ke shaf terdepan. Para tokoh sahabat yang hadir saat itu masih belum mengetahui siapa pria yang merangsek ke baris terdepan itu. Bukannya langsung duduk, Zaid yang sudah di shaf depan malah berdiri tepat di belakang Rasulullah. Zaid kemudian menarik kain serban Nabi yang melingkar di lehernya, sehingga beliau seketika tercekik. Menyaksikan hal tersebut, seluruh sahabat berdiri dan hendak menyergap Zaid. Sayyidina Umar bin Khattab yang berada dekat sekali dengan Nabi Muhammad berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan saya untuk memenggal kepala orang ini." Kata Sayyidina Umar menatap Zaid dengan wajah penuh amarah. Namun, Rasulullah memberi isyarat dengan tangannya kepada Umar dan para sahabat lain untuk tetap duduk dan tenang. Rasulullah yang saat itu dalam keadaan tercekik lantas menoleh kepada Zaid. "Wahai Yahudi, ada apa?" kata Nabi tanpa mengungkapkan nama Zaid bin Sanah. "Kau berutang padaku Muhammad, dan aku tahu, kalian ini orang Quraisy sangat suka menunda-nunda pembayaran utang," kata yang ditanya, yang tak lain Zaid bin Sanah. "Bukankah belum tiba saatnya tenggat waktu pembayaran?" tanya Nabi Muhammad lagi. "Saya tidak peduli, bayar utangmu sekarang juga," seru Zaid lagi, sembari melepas surban Nabi. Maka Rasulullah berpaling kepada Umar dan berkata, "Wahai Umar, ambilkan dari Baitul Mal sebanyak 20 so, sekitar 40 kg kurma untuk membayar utangku kepada Yahudi ini dan sebanyak 20 so, kurma lagi." "Wahai Rasulullah, 20 so, itu untuk utang engkau. Tetapi, 20 so, lagi untuk apa?" tanya Sayyidina Umar. "Itu sebagai hukuman karena engkau telah menakut-nakuti dia," jawab Nabi Muhammad. Singkat cerita, Sayyidina Umar pun keluar dari masjid dan berjalan menuju Baitul Mal atau kas negara, diikuti oleh Zaid dari belakang. Sepanjang perjalanan, Sayyidina Umar mencoba meredam kekesalan. Sampailah Sayyidina Umar dan Zaid di Baitul Mal. Sahabat bergelar Al-Faruq itu lantas menyiapkan 2 karung. Masing-masing akan diisi 20 so kurma. Karung pertama yang tuntas diisi lantas diberikannya kepada Yahudi itu. Sementara Sayyidina Umar sedang mengisi karung kedua, sang pencekik Nabi tadi mencegahnya. "Umar, tahanlah. Jangan kau masukkan kurma ke karung itu," katanya si Yahudi itu. Sayyidina Umar tidak peduli. "Aku hanya melaksanakan perintah Nabi Muhammad. Aku tidak ingin mendengarmu," kata Sayyidina Umar. "Umar, apakah kau tidak mengenal saya?" tanya si Yahudi tadi. "Saya tidak peduli," jawab Sayyidina Umar dengan ketus. "Saya adalah Zaid bin Sanah," kata si Yahudi memberitahu. Mendengarnya, Sayyidina Umar seketika terkejut, kemudian berdiri menghadapnya. "Apakah benar kamu Zaid bin Sanah?" "Zaid sang pendeta Yahudi, ahli Taurat," tanya Sayyidina Umar tak percaya.
Benar, akulah Zaid bin Sanah, jawab si Yahudi dengan tenang. Bukankah kau tahu bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Tanya Sayyidina Umar lagi. Benar, aku mengetahuinya. Tapi, coba engkau pikir, wahai Umar, bagaimana mungkin aku nekat mencekik dirinya di depan kalian, umat Islam yang mengimaninya sebagai nabi? Bahkan aku melakukannya seorang diri dan di dalam masjid kalian. Apa engkau pikir aku sudah gila? Ujar Zaid. Mengapa kau melakukannya? Tanya Sayyidina Umar penasaran. Sungguh, sebelum tadi aku datang ke masjid kalian, aku telah mendapati tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad. Hampir seluruh tanda-tanda itu ada padanya. Hanya saja, masih ada satu tanda yang belum tampak jelas bagiku, yakni bahwa kasih sayangnya mengalahkan rasa amarahnya. Jelas Zaid. Maka dari itu, aku nekat melakukan hal tadi. Aku tahu, utang Muhammad belum jatuh tempo. Aku sengaja memancing emosi Muhammad dan kalian para sahabatnya. Aku sudah bertekad mempertaruhkan nyawaku hanya untuk membuktikan kebenaran. Adakah tanda kenabian yang terakhir itu pada diri Muhammad? Dan kini aku percaya, ternyata benar kasih sayang beliau mengalahkan marahnya. Maka saksikanlah, wahai Umar, ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ucap Zaid bin Sanah seketika dia langsung bersyahadat dan bersaksi kalau Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah. Dari kisah ini bisa diambil pelajaran bahwa kasih sayang yang tulus akan mengalahkan rasa amarah yang memuncak, semarah-marahnya kita. Namun jika sudah dilandasi rasa sayang, maka kemarahan tersebut lambat laun akan sirna. Begitu juga kemarahan Nabi Muhammad kepada sang pendeta Yahudi. Rasa sayangnya terhadap manusia mengalahkan rasa amarahnya. Padahal beliau tahu kalau yang melakukannya adalah orang yang tidak beriman kepada beliau. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Semoga kita diberi kemudahan dalam segala aktivitas kita. Dan jangan lupa sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.